Untuk para pengendara waktu, bertahanlah sampai surga yang menjadi pelabuhan terakhir kita. Hidup adalah serangkaian perjalanan yang akan membawa kita dari satu titik menuju titik yang lainnya. Setiap titiknya saling terhubung membentuk garis kehidupan. Bermula dari kelahiran berujung pada kematian. Di antaranya ada senyuman dan air mata. Terkadang setiap titiknya bisa kita rasakan dengan jelas. Bisa kita lewati dengan mudah, nyaman dan begitu membahagiakan. Bahkan rasanya kita tak mau lagi beranjak dari posisi itu. Hanya saja, di lain waktu titik-titik itu menjadi buram, membuat kita seperti tidak tahu sedang beranjak di mana, akan melangkah kemana, bingung, resah, takut, dan hampir menyerah. Beginilah kehidupan, berjalan di antara kenyamanan. Masa-masa sulit itu pasti akan datang, menerobos tanpa bertanya kita siap atau tidak. Tak hanya satu kali, bahkan bisa jadi terus berulang dalam berbagai bentuk yang mengguncangkan perasaan. Seperti impian, harapan, dan keinginan yang tak menemui kenyataan. Serta yang paling mengguras adalah ketika kita sampai pada kisah cinta yang harus mengalah pada takdir sang pemilik semesta. Tak jodoh, ucap kita sambil menyeka air mata. Tuhan itu tidak adil adalah kalimat yang mungkin paling sering kita utarakan. Seperti kitalah manusia yang paling dirugikan di dunia ini. Seperti kita sendiri yang hidup dalam kesakitan ini. Lantas, beberapa pertanyaan melayang-layang dalam pikiran kita. Kenapa aku harus melalui semua ini? Kapan semua ini akan berakhir? Bagaimana caraku untuk bertahan? Kemana sebenarnya tujuan hidupku harus aku arahkan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang jawabannya tak pernah sederhana. Rumit memang, tapi harus kita lewati. Walau harus berdarah-darah, walau harus melalui ribuan duka. Tiada guna menatap, karena menatap juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, saat masa-masa itu datang, semoga kita tetap bisa berpikir jernih dan melihat segala sesuatunya tak hanya sebagai kesulitan yang membunuh, namun juga sebagai kesulitan yang membuat kita bertumbuh. Hikmah-hikmah besar itu memang selalu tersembunyi di balik serangkaian masalah, maka bertahanlah. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian apabila kita turut melibatkan Tuhan dalam perjuangan ini. Ingat selalu bahwa kita tidak sedang berada di kehidupan percobaan, yang jika kita gagal, pada akhirnya nanti bisa kita ulang dari awal lagi. Tidak begitu. Kehidupan hanya berjalan satu kali. Inilah satu-satunya kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk akhir yang abadi, abadi dalam kebahagiaan atau abadi dalam kenestapaan. Penyesalan di dunia ini masih bisa kita perbaiki, tapi tidak dengan penyelesaian di akhirat nanti. Mari menyelam bersamaku. Semoga beberapa pertanyaan yang bersarang di kepalamu bisa menemui jawabannya di sini. Aku akan temani jatuh dan bangunmu. Hari itu di kolong langit, saat kehidupan bagimu sedang sulit. Pipimu basah bukan karena hujan, tapi karena air mata. Kamu tertunduk lesut di keramaian yang bagimu sepi. Seberapapun kerasnya kamu berjuang, tetap saja kehidupan selalu memukulmu mundur. Gagal seolah nasib yang tak bisa kamu ubah. Orang-orang sudah memiliki pekerjaan tetap, menjadi pengusaha sukses di usia muda, memiliki ribuan outlet beromset miliaran, tinggal di rumah mewah, menikah dengan orang yang paling dicinta, dan kamu masih terseok, tak tahu arah, hanya bisa berangan-angan. Kapannya hidupku sebahagia mereka? Padahal kehidupan ini berjalan seimbang. Selalu ada duka di antara bahagia, selalu ada sulit di antara kemudahan. Malam bergulir, cuaca berganti, roda terus berputar. Semua itu adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali kita sebagai seorang manusia. Hanya karena mereka terlihat sukses sesuai standar media, bukan berarti mereka benar-benar sukses. Dan selain dari mereka adalah orang-orang gagal, tentu tidak begitu. Kesuksesan bukan hanya selalu tentang pencapaian besar, malah hal-hal kecil dan sederhana yang sering luput dari tepuk tangan manusia justru punya posisi penting dalam laju kehidupan. Karena sejatinya yang kita kejar bukan hanya besar, tapi juga kebermanfaatan. Tanpa jerih payah petani di dusun pedalaman
mungkin kita tidak akan bisa merasakan makan. Tanpa sapuan petugas kebersihan, mungkin gunung-gunung sampah telah memenuhi jalanan. Dunia ini begitu luas, jangan kita persempit dengan kalimat, "Aku hanya akan bahagia bila semua keinginanku terpenuhi." Menjadi orang yang dianggap biasa juga bukan musibah. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kesulitan yang mengguncangkan hati atau kebahagiaan yang membuat senyum kita merekah, keduanya sama, adalah ujian yang tak boleh menggugurkan keimanan kita. Berhenti memaki, karena kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita belum tentu adalah kemuliaan. Dan kesulitan yang Tuhan berikan kepada kita belum tentu adalah kehinaan. Bahkan, terkadang kesulitan itu adalah bahasa sayang dari Tuhan yang gagal kita pahami. Allah berfirman, "Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memulihkannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku." Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka kuucapkan selamat datang di kehidupan, sebuah dunia yang tak bisa kamu kendalikan. Beberapa keinginanmu pasti dipukul mundur, bukan karena pemilik dunia ini kejam, tapi karena dia tahu mana yang akan menyelamatkanmu dan mana yang akan menghancurkanmu. Katakanlah pada dirimu ketika melalui kesulitan ini, Tuhan ingin kuatkan pundakku, Tuhan ingin ajarkan sabar padaku, Tuhan ingin kebaikan untukku, Tuhan ingin surga menjadi muara akhirku. Duhai kamu yang sedang mendamba bahagia, jika hari ini kamu sedang berada dalam lembah bernama kesedihan, bukan berarti kamu tak akan pernah menemui lembah bernama kebahagiaan. Setiap orang pasti pernah melalui hari-hari berat dalam hidupnya, hingga merasa kesedihan seperti selalu berada di dekatnya. Hanya saja, ada yang semakin kuat langkahnya, namun ada pula yang menyerah. Keduanya bergantung kepada seluas apa kamu menjadikan kesabaran dan kesyukurannya sebagai poros dalam setiap masalahmu. Bila gegabah akan hanya mendatangkan masalah, maka kesabaranlah yang ujungnya selalu kebahagiaan yang sempurna. Tak perlu takut, tak harus sedih. Angkat kepalamu, Tuhan bersamamu. Berjalanlah. Kenapa kamu senang sekali membandingkan hidupmu dengan orang lain? Tentang pekerjaan, tentang pernikahan, tentang apapun itu. Tanpa sadar, kamu telah menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak pernah berlaku adil dalam hidupmu. Kawan, hari itu pasti akan datang. Hari yang tak akan pernah kita inginkan. Tanpa diduga-duga, luka itu akan menyeruak kembali, benar-benar menghantam kita begitu dalam, membuat diri kita berjalan seolah tanpa tujuan, seolah kehilangan harapan, merenggut senyum dari wajah kita, begitu sakit dan mengecewakan. Dalam kebimbangan dan kebingungan, kita tak tahu lagi harus berbuat apa. Mau terus melangkah takut terjatuh, mau putar balik sudah tak mungkin tertempuh. Mau diam saja, maka kita tinggal menghitung hari untuk mati, dan itu jelas bukan pilihan. Menangislah, merintihlah. Bahkan, Nabi Yakub dahulu pernah jatuh air matanya. Ia menangis begitu dalam sampai membuat matanya buta. Ketika tahu, Yusuf kecil anaknya yang paling ia sayang hilang tak tahu kemana. Sejatinya saat kita berada pada titik terendah itu adalah kesempatan terbaik untuk berdoa. Karena titik terendah meninggalkan segala kesombongan dalam diri kita, membuat kita lebih mudah menghadap pada Tuhan dalam keadaan yang bersih, tanpa noda-noda keangkuhan dan rasa sok kuasa yang ada dalam diri kita. Lemahnya diri kita adalah pertanda bahwa kita butuh Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Sungguh, kaki-kaki kecil kita tak akan mampu menerabas sendiri dalam himpitan dunia ini. Terlalu berat, bahkan mustahil jika tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita jalani. Kamu tak boleh berhenti sampai di sini. Selama napas kehidupan masih berembus, selama itu pula kita tak boleh menghilangkan harapan. Tuhan itu ada, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Andai semua orang menampakkan kesedihannya, barangkali tak tersisa lagi kebahagiaan di dunia ini.
karena setiap hati pasti menyimpan perih. Namun, nyatanya tidak begitu. Ada yang memilih untuk menjadi kuat, tak terucap kecuali kesyukurannya atas rasa sakit sekalipun. Bukan mereka tak pernah menangis, sering malah, tapi tangis itu jatuh hanya di hadapan pemilik semesta. Selebihnya, senyum yang lebih sering terlihat di wajah mereka. Tangguh, berusaha tangguh. Memilih untuk terus melangkah barangkali akan mengundang begitu banyak air mata. Tapi, berdiam diri saja juga tak akan mengubah apa-apa. Pada ketidaktahuanlah yang kita harus terabas. Pada akhirnya, memang akan banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. 1-2 hal kita redam dengan diam. Sisanya kita biarkan tangisan yang menuntaskan. Setiap orang mempunyai senjata. Senjata yang tak tampak di hadapan mata, tapi terasa jelas efeknya, yaitu doa. Namun, setiap senjata kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang tumpul karena tak pernah diasah, ada yang tajam karena senjatanya diasah. Selayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya selalu Allah ijabah. Bukan tanpa alasan, karena ia termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh atas kalimat tauhid. Dia adalah pemimpin yang amanah. Dia juga memiliki kebeningan hati. Dia selalu bersikap baik pada sesama muslim dan tidak memiliki dendam serta niat jahat, hingga Rasulullah SAW pernah berdoa untuknya. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Selayaknya pula pada Uwais Al-Qarni yang memiliki keistimewaan, yang mana Allah akan mengabulkan apa yang ia pinta. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan. Umar bin Khattab yang mendengar hadis Rasulullah ini pula rela mencari sosok Uwais agar dapat memohonkan ampun untuknya. Semua tidak terjadi begitu saja. Uwais Al-Qarni adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah sosok yang soleh dan dermawan. Meski ia adalah seorang yang fakir, kefakirannya hanya di dunia. Derajatnya di langit sesungguhnya sangat mulia. Itulah alasan Rasulullah menyebutnya sebagai salah satu yang mustajab doanya. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memantaskan diri agar doa kita Allah penuhi? Apakah kita selama ini hanya menjadi penuntut yang terus mengeluh saat doa tak kunjung terpenuhi? Kita mungkin merasa begitu pantas menjadi orang yang senantiasa Allah ijabah doanya. Padahal kita hanya memiliki amalan yang terbatas. Semoga kita bisa lebih sadar, doa kita yang tak terkabul bisa jadi karena ia telah tumpul sebab terlalu banyak maksiat yang menyelimutinya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, sebab ia adalah senjata utama. Barangkali usaha kita belum sempurna, tapi Allah tetap mengabulkannya karena doa-doa kita yang tak letih menggema. Doalah yang mampu mengubah takdir. Doalah yang mampu menyelamatkan diri saat getir. Keberadaannya memang samar, tapi efeknya akan selalu nyata. Doa adalah senjata. Doamu selalu terjawab, walau terkadang tidak sesuai dengan permintaan, tapi pasti selalu yang terbaik. Yang menahan terkabulnya doa-doa kita adalah maksiat. Yang menghalangi kita dari ketenangan adalah kemaksiatan. Yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah maksiat. Lantas, kenapa kamu masih ragu untuk meninggalkannya? Stagnan begini-begini saja, padahal sudah berusaha mati-matian, padahal sudah rela memotong waktu tidur, padahal sudah ikut berbagai seminar kesuksesan. Kadang terngiang-ngiang di kepalamu untuk berhenti saja, untuk berhenti berjuang, berhenti berusaha, karena bagimu semua seperti tidak ada gunanya. Sesulit ini ya ternyata kehidupan, ucapmu sambil menghela napas panjang. Coba kalau aku punya gaji sekian juta, pasti hidupku tenang dan nyaman. Lalu, setelah kamu bekerja, berusaha, berhemat, gajimu menyentuh angka sekian juta, namun pikiran itu kembali melayang. Coba kalau aku punya gaji puluhan juta atau ratusan juta, pasti aku akan bisa beli apapun yang aku inginkan. Pasti aku bahagia. Padahal, itu semua tak akan pernah menemui
menemui kata selesai. Angka-angka tak akan pernah memuaskanmu, karena yang sedang kamu beri makan adalah nafsu. Ia tak punya rasa kenyang. Sayangnya, kamu meletakkan kebahagiaan pada hal-hal semacam itu, pada deretan angka yang menipu. Padahal, kebahagiaan itu sejatinya adalah pilihan. Saat kamu memutuskan untuk bahagia dengan apa yang kamu miliki sekarang, tak peduli sesederhana apapun itu, maka kamu akan bahagia. Rasa resah, gelisah itu akan merasuki dirimu sebatas kamu mengizinkannya. Tujuan kita jauh, bukan sebatas saldo tabungan, bukan sebatas deretan koleksi perhiasan, bukan sebatas barang-barang mahal yang mampu kita beli. Bukan semua itu. Itu terlalu dekat, terlalu singkat dan menipu. Ada yang lebih dari semua itu, adalah surga Allah, yang diciptakan tanpa ada kesedihan di dalamnya. Itulah tujuan kita, bertemu Allah, bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah. Jadi, buang jauh-jauh kata menyerah sebelum kita sampai di keabadian surga. Tujuan kita masih jauh, catat baik-baik kalimat itu.